Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farados sholata ala ibadihil mu'minin wal mu'minat wa ja'alaha imadan lihadzal dinil qawim wa ja'ala usulahal amalas sholihat. Faradu alaina Rabbuna subhanahu wa ta'ala khamsa salawat bi khamsati awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihimul ladzina jahadu fi sabilillahi minal ula ilal akhirat. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para statidat, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang saya hormati, segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi dan saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita bersama, terutama kurnia yang berupa agama yang benar satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ajaran-ajarannya, yaitu agama Islam. Maka di atas dasar daripada kebenaran agama Islam, pada saat dan kesempatan yang baik ini kita akan menarik suatu kesimpulan, kita akan mengambil suatu konklusi bahwa di atas dasar daripada kebenaran agama Islam kita dilahirkan, di atas dasar daripada kebenaran agama Islam kita ini sekarang hidup. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 Allah menjelaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian mati melainkan di dalam beragama Islam.
Yang kedua, kita bersyukur pada saat ini walaupun diguyur dengan hujan di siang harinya, kita masih dapat berkumpul untuk turut serta memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada sekalian Rasul dan Anbiya, kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita yang berkumpul pada saat ini, apalagi sudah mengorbankan moral, material, spiritual, segala hajatnya mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, sepintas selalu saja kalau kita mau ukur dengan otak dunia modern, peristiwa Isra wal Mi'raj ini sudah menjelang 15 abad. Sudah 1400 tahun lebih. Tapi mengapa umat Islam masih saja memperingatinya? Kalau ada yang bertanya, bukankah peristiwa Isra wal Mi'raj yang sudah menjelang 15 abad ini tidak ketinggalan zaman? Maka kita jawab, yang justru jawabnya adalah bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj yang saudara-saudara sekalian dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih suci, jauh lebih maju, bahkan jauh lebih utama daripada dunia modern sekarang ini. Sebab perjalanan Isra wal Mi'raj ini bukan perjalanan dari satu kota ke kota, bukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, tapi justru perjalanan Isra wal Mi'raj ini ke alam samawi dan alam semesta. Kalau kita belajar, astronot saja baru hanya mendarat di bulan sekitar tahun 68. Tapi 1000 tahun lebih yang lalu Nabi kita sudah menghadap yang punya bulan dan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan pernah dijangkau oleh makhluk apapun. Malaikat Jibril alaihissalam saja hanya sampai di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Allah memperlihatkan bentuk Jibril yang aslinya yang kedua kalinya ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, ketika sampai di Sidratil Muntaha. Yang pertama kali Allah perlihatkan bentuk Jibril yang aslinya ketika turun ayat Al-Quran yang pertama kali. Begitu Nabi mau menghadap kepada Allah, apa kata Allah? Jibril tidak boleh ikut, cukup hanya sampai di Sidratil Muntaha. Jika seandainya Jibril nuntut minta ngikut selangkah saja, dia akan hangus terbakar dengan nurnya Allah. Hanya luar biasa. Nabi kita ini manusia luar biasa, saudara-saudara sekalian. Jokowi manusia kemarin, manusia biasa, nggak pinter lagi. Pinteran juga gua sama dia. Nah, besok jangan dipilih lagi dah. Ada yang kesinggung di luar. Apa? Mudah-mudahan umur lo pendek kok, kata gitu suruh kalian. Ya emang nggak salah saya ngomong, udah selesai 2 periode, nggak ada 3 periode, nggak ada melanggar konstitusi saudari kalian, betul-betul nggak boleh dibikin-bikin peraturan semaunya sendiri.
Jangan membohongi rakyat, menipu rakyat, menyakiti hati rakyat. Kalau memang rakyat senang, bagus, nggak pakai disuruh, ya rakyat udah nyalonin sendiri. Wakil presiden sama juga, satu cekian, satu cetakan. Orang alim dahsyat begitu, masa kalah? Kerjaannya cuma ngomong Natal, buka pon, tutup pon, nyampein santri supaya dikasih pulang karena Lebaran nggak ada kegiatan. Si Peang itu bisa ngomong begitu, nggak apa-apa. Agama ini kan nasihat, ad-dinun nasihah, agama nasihat. Liman ya Rasulullah, buat siapa tuh nasihat? Lillah wali rasulillah wali ammatil muslimin. Yang pertama nasihat buat Allah. Allah nggak butuh nasihat. Nasihat buat Allah hakikatnya kembali kepada kita hamba-hambanya. Yang kedua nasihat buat siapa? Buat Rasul-Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah sedang ngobrol dengan jenderal, datang orang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Nabi jengkel, kesel, hatinya cuman nggak diomong. Allah tahu. Langsung turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah, hai Muhammad Rasulku, kenapa ketika Abdullah bin Umi Maktum datang orang buta kepada engkau, kau sedang berbicara dengan tokoh-tokoh, dengan pembesar-pembesar Quraisy, kau jengkel? Belum tentu tuh jenderal yang di depan kamu itu lebih mulia daripada Abdullah bin Umi Maktum. Karena orang di padang mulia itu oleh Allah karena iman dan takwa, bukan karena pangkat, jabatan, harta, kekayaan. Nabi masih butuh nasihat. Wali ammatil muslimin, dan buat para pejabat pemimpin, kalau mau bagus harus menerima nasihat. Dibilangin jengkel, marah, nggak suka, nggak senang, tangkap tuh gerombolan itu mau balik radikal. Waduh, kacau saudara sekalian. Kita saling memperingatkan di antara kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang beriman, karena peringatan sangat berguna buat mereka. Jangan gede ambek, kalau orang Betawi bilang mencegukan. Jadi imam terawih salah ditegur, ngadat, pindah sembahyangnya ke masjid lain. Nah ini orang ambeknya gede namanya, nggak bisa maju kalau orang nggak mau menerima nasihat. Termasuk pejabat, pemimpin, presiden harus menerima nasihat. Penasihat presiden menang baik, Habib Lutfi bin Yahya, nggak pernah suaranya ada nasihatin presiden. Dia bilang dia wali, jangan ngomong sembarangan. Saudara-saudara, kita ini kadang-kadang kan wah, kita ini sama, semuanya manusia. Memang ada sedikit-sedikit perbedaan. Saudara-saudara sekalian, saya juga sebetulnya keturunan Habib, cuman gue nggak mau dibesarin, hidung gue pesek. Saudara tahu tuh Keramat Jati, Kampung Makassar, itu Habaib itu Abdurrahman bin Yahya, kakek saya. Cuman dulu banyak habaib pada kawin sama orang kampung, jadi hidungnya pada medel. Kalau dari bapak saya, engkong saya aja hidungnya mancung-mancung sampai ke Iran, sama. Cuman memang ada amanat, jangan membesarkan keturunan. Nabi gak sebetulnya melarang. Amalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan.
Nah ini saudara-saudara, jadi penasehat belum pernah saya dengerin memberi nasihat. Penasehat presiden mestinya ngomong dong. Wakil presiden ulama besar, bekas ketua Majelis Ulama Indonesia ngomong, oh jangan menang baik sih. Bahasa Banten kan begitu. Ya, lu dipilih sama umat Islam, mana buat Islamnya nggak ada. Nah ini mesti sadar. Para jamaah sekalian kita kembali. Jadi pangkatnya beda beliau Rasul dengan Rasul Nabi yang lain. Nabi Musa ketika naik ke Gunung Tursina, innaka bil wadil muqaddasit, wah copot sendal lo, jangan lu pakai, ini tempat suci. Nabi nggak ada begitu, karena Nabi lebih mulia. Jadi kalau saya belum menerima tapi membantah juga enggak. Kalau katanya Nabi itu diperintah sholat 50 waktu, kemudian turun kembali ketemu Nabi Musa, ditanya apa yang diperintah sholat 50 waktu, kebanyakan nggak kuat, balik lagi. Turun 5 waktu, tanya balik lagi. Nggak ada itu cerita kan menurut saya. Karena sesuai dengan Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kita diwajibkan sholat 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Apalagi Nabi Musa udah pensiun, perintah Nabi yang pangkat kedudukannya jauh, saudara sekalian, bumi dengan langit. Apa pangkat lu Musa? Oh, kepret lu, kata Nabi begitu, saudara sekalian. Kalau saya makanya nggak ngikutin itu, tapi nggak melarang, silahkan saja. Karena di antara kita ini banyak hadis Israiliyat. Nah dulu orang Betawi kan nggak boleh kaya. Saudara-saudara sekalian, ad-dunya jifah wa jila'uha al-kilab. Dunia ini bangkai, yang makan bangkai anjing. Jadi orang Bekasi, orang Betawi nggak boleh kaya. Kalau kaya sama anjing lu, begitu. Kayaknya orang Betawi nggak nang kaya dulu. Punya delman itu udah keren banget. Gara-gara itu hadis keluaran Van der Plas. Dunia sijinul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia penjaranya orang beriman katanya, surganya orang kafir. Enak banget. Kita yang mesti rebut surga di dunia akhirat. Kan kitanya pada tolol, nggak mau belajar, berantem mulu kerjaannya. Orang kafir yang pada maju. Coba mari anak-anak muda, ayo belajar. Kita punya anak 3, 4, 5, 1 yang jenius, 1 sekolahin biar berhasil dia. Orang kampung nggak begitu, punya anak 5, 1 pinter sampai SMP, SMA udah suruh kawin. Jadi nggak punya kader. Kalinya punya anak laki 4 semua jadi ustadz semua. Ayo berantem lu berebut tahlil. Satu tahlil dijelekin, satu tahlil dijelekin. Banyak yang begitu Pak. Saudara sama saudara dijelekin. Lu ngapa ngundang dia? Lah emangnya kenapa? Dia kan saudaranya ustadz. Ah saudara juga namanya doang. Mau warisan paling serakah itu dia. Tuh. Orang kalau udah benci makan aibnya dibuka. Tapi yang lain lagi, lu kenapa ngundang dia? Kenapa emangnya kan saudara ustadz juga? Lu nggak tahu emang dulu pembantu dibuntingin sama dia? Aduh, kacau saudara dia. Terus begitu nggak pernah selesai. Kayaknya mari tanamkan rasa cinta mahabbah di antara kita. Jangan ada kebencian. Karena kalau udah benci itu aibnya kelihatan. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina suhti tubdil masawiyah. Orang kalau udah suka, udah senang, udah cinta, aibnya nggak kelihatan. Sebaliknya orang kalau udah benci, kejelekannya kelihatan, nggak ada kebaikannya kelihatan. Yang dibilang cinta itu buta. Kita demen sama si Markona, ya lo kakinya gemegar kayak manisan jahe. Jalannya miring-miring dikit. Karena dia demen, cakep aja dibilang sama dia. Saya pernah ceramah di Cilengsi, lakinya ganteng. Bininya giginya giman, tahu nggak giman? Gigi mancung.
Habis selesai saya ceramah tuh pengantin laki maranin, Pak Kiai ini saya pengantinnya. Loh, keren lo, ganteng, saya bilangin begitu. Pakai dasi, pakai baju putih, celana hitam, tinggi 170, keren, ganteng tuh bocah. Bini lu mana? Itu baru buka baju Kiai. Hah? Kaget saya. Saya tanya lakiannya, lu nggak salah nyari bini? Emang kenapa Kiai? Nah itu giginya gimana? Oh saya demen sama giginya yang mancung begitu. Kayak Elisu gigi kan mujur gara-gara giginya, saudari kalian. Ada memang yang model-model seperti itu. Makanya kita jauhkan daripada sifat benci, syirik, hasud, dengki, sum'ah, sombong, buang. Kalau Nabi bilang cuma dua, la hasada illa fi syai'aini. Tidak boleh punya rasa hasud dan dengki kecuali hanya dua persoalan. Yang pertama, wa rajulun atahullahu ilman wa huwa ya'malu bi ilmihi. Yang pertama kita boleh ngiri, syirik, ya enggak, dengki namanya yang begitu, orang yang diberikan ilmu, ilmunya bermanfaat. Tuh, boleh kita ngiri. Tuh bocah masih muda, alim banget ya, fasih, berani. Saya dulu kan dipuji-puji sama Kiai Nur Ali. Dia makan udah tua, ngomongin tong aja. Lu dari mana tong? Dari Salemba. Aslinya kampung rambutan. Emang kenapa Bu ya? Gue demen sama lu katanya. Lu masih muda. Lu fasih, lu berani, bener. Begitu saudara. Nah, di Bekasi setiap ada orang berhajat, maulid mi'raj, ngapain aja tanya beliau. Bu ya ngundang siapa? Itu aja tuh gue demen katanya, si Abu Hanifah. Beliau jauh sekali umurnya, saya baru 30 tahun lebih sedikit, beliau sudah di atas 75. Itulah berkat ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat derajat orang yang beriman, Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Makanya anak kita cetak biar jadi orang-orang pinter. Yang kedua, kita boleh ngiri kepada siapa? Warajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu fi sabilil khair. Orang yang diberikan harta, hartanya dia gunakan ya enggak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya tapi amal ibadahnya banyak, bangun masjid, bangun mushola, bantu pesantren, bantu ustadz, sumbang anak yatim, janda-janda jompo. Itu yang boleh kita ngiri sama yang begitu. Jangan tetangga kaya maju timbul hasud, jangan diikutin, dia mah kaya itu katanya PR tuyul. Ada aja orang ya, dia mah kaya itu boleh ngepet di Gunung Kawi. Nggak boleh saudara sekalian nuding-nuding orang seperti itu. Kita mau kaya harus punya ilmu, kita mau kaya harus rajin. Nah, Nabi bilang dua kita boleh syirik, kalau saya tiga. Yang ketiga siapa? Kita boleh, kalau saya syirik sama ya, yang ketiga sama aki-aki yang udah 75 tahun, bininya 18 tahun, tuh gua ngiri saudara kalian. Combongnya apa itu combongnya? Tuh kita mesti pelajarin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Jadi pangkat Nabi ini luar biasa, sampai meninggalnya tetap beliau itu agung. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku bagus buat kalian, matiku juga bagus buat kalian. Saudara-saudara, luar biasa Nabi ini. Pernah ditanya oleh Allah, siapa yang mengangkat engkau punya pangkat yang begitu tinggi? Engkau ya Rabb. Dengan apa aku mengangkat engkau itu? Dengan sebab engkau selalu menggandeng namaku dengan engkau. Selalu kan begitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selalu begitu. Yang lain gak ada, jarang sudah dikalian. Jadi Allah yang mengangkat Nabi itu begitu tinggi derajatnya.
Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Khalilullah. Beliau pernah ditanya juga, bi ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalila. Hai Ibrahim, dengan sebab apa Allah mengangkat derajat kau begitu tinggi menjadi khalil Allah, kekasihnya Allah? Ya. Derajatku diangkat oleh Allah dengan sebab 3 perkara. Apa yang pertama? Aku selalu mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masehi. Ya robah. Saya ngomong waktu itu, Jokowi robah tuh 17 Agustus jadi 19. Nggak berani dia. Nabi itu mulia, kenapa dirobah? Saya bilangin. Dibilang lagi, orang pergi haji nggak mesti bulan haji, bulan lain aja bisa, boleh. Emangnya haji punya bapak moyang loh? Enak aja asal goble dia itu. Haji itu Arafah, jadi orang kalau belum wukuf di padang Arafah belum sah hajinya. Makanya al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Kalau umroh kan nggak ada wukuf, makanya haji kecil dipanggil. Kalau haji biasa namanya haji besar, yang pakai wukuf itu saudara sekalian. Ada lagi haji cankah, haji encan ke Mekah. Belum haji dandanan reboh mas bergulian. Ya haji sorban 3 lapis, pakai jubah 3 lapis, wah ilah. Mau ke Menong. Ribet banget saudara sekalian. Ada yang begitu. Ya. Ini macam-macam manusia, tapi sebetulnya pakaian begitu boleh-boleh saja. Ya, cuma karena di Indonesia disesuaikan saudara sekalian. Kita pergi haji itu untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5. Makanya nggak dipanggil haji nggak usah marah, nggak usah. Tapi sebaiknya orang yang tahu ya menghormati orang. Pak Haji gembira, dia senang. Saya sampai sekarang kalau ada orang nelpon nggak pernah saya ngomong, halo siapa nih? Abu Hanifah, gitu saya ngomong. Boleh tanya yang telepon saya. Oh saya nih, gua Kiai Haji Abu Hanifah. Enggak. Saya Abu Hanifah. Oh Kiai ya, terserah lu dah. Lu panggil gua Kiai, namanya lu punya adab. Itu saudara sekalian. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji itu untuk menyempurnakan rukun Islam. Itu pun bagi yang mampu, bagi yang nggak mampu nggak wajib. Robah kapan aja bisa, enak aja dia. Emang Tuhan dia itu panjul. Air Zam-Zam lah dibilang air bikinan, nggak ada saudara sekalian. Air Zam-Zam itu kepretan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Siti Hajar mencari air dari Sofa Marwah, Marwah ke Sofa, bolak-balik 7 kali mencari air karena kehausan. Perintah Allah, hai Jibril turun, kesian hambaku Hajar tuh, kau kibaskan sayapmu di sebelah Ka'bah. Turun Jibril, kibas sama sayapnya, keluar tuh air. Baru Siti Hajar menghampirinya, dikumpulin tuh, ya saudara sekalian. Jaga sama tanah, sama batu supaya kumpul. Ini zaman engkong saya pergi haji tahun 66 kalau nggak salah. Itu Zam-Zam masih nimba pakai ember. Nggak pernah habis tuh air. Jangankan berkurang, bergeser dari kedudukannya, nggak pernah. Tuh hebatnya Zam-Zam. Hanya orang minum Zam-Zam bagaimana niatnya? Innama az-zamzama lima syuribalahu. Minum air Zam-Zam itu tergantung niatnya kita. Kayak disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Minta ilmu, minta rezeki, minta sembuh nih. Hati, jangan punya hati dengki, hasud, sum'ah, iraha tadi saya bilang jangan.
Minum zam-zam doanya itu. Kayaknya saya mau Pak dikatain orang saya nggak marah. Saya pernah ngaji begitu. Bu Hanifah dikatain anjing marah nggak? Marah dong, saya tonjok. Lu anjing bukan, jangan marah. Hebat Islam. Orang Nabi dikatain apa aja nggak pernah marah. Dikatain gila Nabi pernah. Ya enggak? Ya ayyuhalladzina nuzzila alail Quran, az-zikr disitu digantinya bukan Quran. Ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr wa qalu innaka lamajnun. Sesungguhnya orang yang diturunkan wahyu sungguh bukan wahyu yang diturunkan kepada kau, memang kau hai Muhammad orang gila. Nabi manusia paling agung paling mulia dikatain gila, nggak marah Nabi. Itu mesti kuat sebetulnya. Yang penting lu jangan colek dah, gitu aja. Kalau saya mah mau colek sampai ke ujung dunia gue pleter loh. Kalau belum mati gue belum berhenti dua galian. Saya udah kenyang matiin orang yang brengsek-brengsek udah sering saya mah. Saya punya ilmu sendiri, santet maka alam ya ilmu gua. Tapi kalau saya sudah baca itu kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, kuf 4 kali balik doa, nembus ke dada gemeter gerut, kena tuh orang. Besok mati. Tanya dulu masa itu, banyak banget orang yang bisa matiin. Aki-aki lagi sekarang nggak mati-mati, bikinin aja air sama saya, minumin, borain, 5 menit mati. Rata-rata begitu. Ada yang udah 20 tahun bini yang ngadu ke rumah saya nangis-nangis, kontrakan udah dijual, gelang, kalung habis udah semuanya. Ya enggak, sabar tuh perempuan, tidurnya di bawah, beraknya di kain ditadangin, tadi cebokin mau dia dibuang ke kali. 20 tahun sanggup tuh ibu-ibu begitu. Udah di akhir hayat dia tetap ngadu sama saya. Ya udah 20 tahun saya ngerawatin suami, terus kontrakan habis, gelang habis, semuanya habis, saya udah nggak kuat. Terus kemarin mau ngapain? Ya terserah kiai deh, begitu ngomongnya. Ya paham nih orang udah capek ngurusin, matiin aja, kesimpulannya begitu. Ya udah, beli aqua aja sebotol sini. Asar saya sembahyang hajat, saya bikinin air, pas malam takbiran Idul Adha. Dia bilang apa? Ya Rob, kalau memang ini orang umur dia bakal panjang, sembuhkan. Kalau memang orang ini penyakitnya nggak bakal sembuh, ufawidul amr ilaik, aku serahkan kepada engkau. Tapi tetap aja di ujungnya matiin begitu. Selesai sholat doa semuanya nih, bawa air sana, minumin, borein semua badannya. Pas habis sembahyang isya takbir, meninggal. Datang bininya telepon, Kiai alhamdulillah udah meninggal. Brengsek juga tuh bini ya. Lakinya mati digirang. Ya tapi memang ada ceritanya saudara-saudara hal kayak begitu. Dulu ada seorang musafir, ya, seorang musafir bawa keledai, bawa badoi, dagangan, duit, emas, apa aja ada di situ, numpuk semuanya tuh. Kalau di Timur Tengah kan kendaraannya keledai. Begitu capek di siang hari dia istirahat, panas di bawah pohon. Begitu istirahat dia ketiduran, keledainya hilang. Mana airnya nih? Minum dulu ya. Apa kata tuh Arab? Ya Rob, keledai saya hilang. Allahu Akbar, duit, dagangan semua ada di situ. Yang nangis-nangis, ayo dia sholat, dia ngadu sama Allah. Nggak lama datang tuh keledainya, cik datang. Alhamdulillah, keledai saya datang. Doa saya dikabulkan ya Rabb. Aku bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Kagak terbalik. Saking girangnya tuh ngomong jadi terbalik. Aku bersyukur, aku berdoa, kau kabulkan doaku, kau kabulkan. Keledai aku kembali, engkau adalah hai Tuhan, hamba aku adalah Tuhanmu. Kalau ada saya kelepat, salah goblok. Mestinya kita hamba aku adalah hambamu, kau adalah Tuhanku, gitu yang benar. Jadi ada ceritanya begitu Pak, orang kalau terlalu gembira ya seperti itu. Ya, itu memang ijazahnya, ilmunya kayak begitu.
Kalau di sini ada yang mau coba-coba ya nggak apa-apa, bisa aja. Ya enggak, lu masih sayang nggak bini lu? Lu masih sayang nggak sama anak? Ya. Saya sering tantangin orang, ayo nggak apa-apa. Lu ngelawan sama gua, nggak lama lu gua matiin dari rumah gua itu saya dia. Nah ini ilmu semuanya ada. Kalau kita mau belajar. Jadi saya pernah dikasih ilmu seperti itu dari Abuya Kiai Bustomi Cisantri Pandeglang. Dia sangat sayang kepada saya. Saya kembali, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya astronot itu hanya sampai di bulan. Tapi apa yang mereka lakukan? Tancap bendera, perlihatkan kepada dunia supaya dunia tahu kalau waktu itu Amerika dan Rusia atau Rusia dengan Amerika sudah sampai di bulan. Yang sekarang lagi perang tuh Rusia sama Ukraina. Tapi katanya wallahualam, ya benar apa enggak presiden Rusia masuk Islam sudah dilihat. Memang dia ditakutkan sekarang itu Pak. Yahudi saja nyuruh berhenti perang. Kata Israel, udah jangan diteruskan perang itu Rusia dengan Ukraina, kesian banyak orang mati. Lalu merangin Palestina udah 100 tahun nggak mau berhenti. Kenapa? Yahudi takut juga sama Rusia, saudara sekalian. Amerika kan negara tukang bohong juga sama. Semua bikinan dia tuh ISIS, ya Islamophobia, ya. Semuanya bikinan Amerika. Amerika dari Yahudi untuk memecah belah Islam, bagaimana caranya. Nah sekarang kan juga begitu, ada mubalik radikal. Saya udah masuk daftar ini mubalik radikal. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Dia mau datang aja ke rumah gua sini, saya bilangin. Saya paling enak kalau saya dicaci maki, saya dimarahin, ya enggak, dikata-katain. Nah yang begini gampang, mampusin dari rumah. Pasti kena udah kalau udah begitu. Orang udah punya salah, jahat sama kita yang benar. Ini sekarang ya, kalau memang banyak orang Islam ya sebaiknya memang berhenti. Tapi ini pelajaran buat Amerika, karena Rusia benci dengan Amerika. Amerika tuh negara tukang bohong. Saddam Hussein Irak dibilang punya senjata pemusnah massal. Udah dituding-tuding tuh jet waterbush. Karena banyak tentara Amerika yang mati, bukan mati ditembak, dipotong satu-satu, dibantai. Pernah nggak lihat videonya? Tentara Amerika satu truk turun satu potong, turun satu potong, bukan ditembak, potong. Algojonya sudah dikelihat. Ya, sekarang si waterbush lagi dituntut sama rakyatnya sendiri. Kau pembohong, kau banyak membunuh rakyat sendiri gara-gara kau itu benci dengan Irak. Bilang punya senjata pemusnah massal, ternyata tidak ada. Ya hampir mirip dengan corona ini, COVID sudah dilihat. Orang pilek dibilang COVID, orang influenza dibilang COVID, orang selesma dibilang COVID, orang alergi dibilang COVID, orang batuk-batuk nyesek dibilang COVID. Masuk rumah sakit di swab, kasih racun, mati. Nah mereka dapat uang. Nah ini ya, vaksin dari Cina campur babi dihalalkan oleh siapa? Ulama NU yang menghalalkan. Aja di siaran semuanya ada. Sama seperti umat Yahudi dahulu dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, tapi mereka bandel tetap menangkap ikan. Ulamanya malah ngikut nyemplung, enggak turun azab dari Allah. Nah sekarang juga tidak mustahil, sudah banyak azab ini. Dan mereka tambeng aja, budak kuping gelap mata sudah dikelihat. Nah banyak peringatan dari Allah. Nah Allah sudah mengancam, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Siapa-siapa orang yang mendustakan ayat Allah, lambat atau cepat sudah sekalian Allah akan menurunkan azab siksa kepada mereka yang tanpa mereka ketahui. Nah ini hati-hati. Lagi entar kalau bumi sudah digoncangkan, ya nggak berapa kali coba lihat. Lumajang kena gempa bumi berapa yang mati, Sulawesi kena gempa bumi berapa yang mati. Belum tsunami sudah dikalian. Entar tungguin. Ya enggak.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya goncangan kiamat itu sangat dahsyat. Nanti ibu yang menyusui anaknya nggak kenal kepada anaknya. Nanti saudara sekalian, mendekati kiamat itu orang yang hamil pada dibunuh semua anak dalam kandungannya. Mereka seperti orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Sungguhnya azab Allah sangat luar biasa. Hanya mari biar pada benar jadi orang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Biar benar. Jangan jual agama, jangan jual ayat, jangan mengorbankan rakyat. Kalau mau jadi pemimpin, contoh tuh jangan Nabi dah, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada dua Umar tuh, ada Umar bin Abdul Aziz, nanti lain ceritanya. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab waktu beliau jadi khalifah, ada anak yatim yang nangis di tengah malam karena tidak makan dari pagi, siang dan sore. Ditanya, kemana suami kamu? Mati di medan perang. Kenapa nggak lapor dengan Amirul Mukminin? Mestinya Khalifah Amirul Mukminin tahu kalau rakyatnya kelaparan. Jangan enak-enak jadi khalifah, kalau sekarang jadi presiden dia begitu. Jangan topang dagu. Kata Sayyidina Umar, tunggu sebentar, aku akan kembali lagi. Masuk ke Baitul Mal bawa gandum, Sayyidina Abbas bawa samin. Sampai di jalan karena kecapean, gandum 1 kuintal dipanggul. Khalifah loh, bukan hansip ini, bukan satpam saudara kalian. Khalifah pemimpin dunia manggul gandum karena rakyatnya kelaparan. Di tengah jalan kata Sayyidina Abbas, hai Umar, biar aku yang panggul, jangan kau khalifah, kau Amirul Mukminin. Jangan hai Abbas, biar aku yang panggul. Kenapa? Karena kau tidak akan sanggup memikul dosa aku nanti di hadapan Allah. Gara-gara aku jadi khalifah, ada rakyatku yang kelaparan sampai tengah malam begini. Cuman 2 tuh anak yatim. Bagaimana kayak Indonesia sekarang? Jutaan manusia susah, kelaparan, tempe dipakai kardus sama kertas. Mestinya tuh yang bikin tempe dimampusin saudara kalian. Negara Indonesia kaya minyak kekurangan. Mega mah asal gobleh aja, dia mah gak bisa apa-apa. Dia bilang, kenapa sih ibu-ibu ngurusin minyak melulu, goreng. Sekali-kali makan rebusan, makan kukusan, lu aja makan saya kata gitu. Ini hak rakyat. Minyak di atas, di bawah minyak. Udah antri dari subuh begitu. Udah mau dapat minyak, tutup nggak ada minyaknya. Sendal antri semua sepanjang-panjangnya. Besok ngantri lagi pakai KTP, akhir ada keinjak-injak, mati nenek-nenek saudara kalian. Nggak tanggung jawab itu pemimpin-pemimpin itu, para oknum. Sayyidina Umar cuman begitu aja takut kepada Allah. Akhirnya ketahuan saudara kalian, besoknya PDI bagi-bagi minyak 10 ton. Hati-hati pencitraan supaya dia dikata bagus, padahal mah kagak. Lu masih percaya sama PDI? Lah gue nggak percaya pisan sudah dikalian. Enggak gue mah. Sama Jokowi gue nggak percaya sudah dikalian, enggak gue mah. Jangan dia terusin dah, ntar lagi habis dia. Besok jangan naik lagi, perpanjang pemilu. Cari-cari jalan aja pada itu dia. Nggak punya salah, ketakutan saudara sekalian. Akhirnya apa? Minyak dikirim keluar. Rakyat gak dapat minyak, akhirnya kemarin ketahuan berapa kontainer minyak kelapa, minyak goreng tumpah semuanya tuh. Allah buktikan. Iya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqu. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap, yang batil pasti akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan dikatakan sama suara anjing. Setan mah sudah sekalian. Orang azan itu panggilan suci. Setan itu justru takut dengan orang azan, larinya ratusan mil tuh setan dengan orang azan. Karena dipanggil dengan azan itu orang mengingatkan sholat. Banyak hikmah dan falsafahnya. Dibilang kayak anjing. Nah ini sekali kalian. Ya. Karena udah banyak PKI di Indonesia, di DPR saja sudah lebih dari 200 PKI itu DPR-nya tuh, lo mau tahu.
belum di instansi yang lainnya. Mungkin si peang-peang ya PKI juga, jangan-jangan itu dia pada. Ya sekarang kita akan ngomong kudu hati-hati. Kemarin saya ngobrol dengan Haikal Hasan, dia ditangkap 6 bulan gara-gara ngomong apa? Presiden pertama katanya tukang nangkepin ulama, cuman bahasa tukang doang tuh di penjara 6 bulan. Kalau ngomongnya presiden nangkep ulama nggak apa-apa, emang benar. 39 ulama di zaman dia ditangkap gitu. Sekarang hampir kembali lagi nih, Habib Rizik ditangkap, menantunya ditangkap, Bahar ditangkap. Nah, kita juga bukannya takut, tapi kita berjuang ikut Rasul, harus pakai strategi. Dari saudara, la tujadil idza man qala fa'ala, jangan timpali kalau dia udah ngomong, gua tembak, lu tembak, dan tembak beneran. Mendingan ngalah kita. Nabi bukan takut hijrah ke Madinah, atur strategi. Kita juga mesti begitu umat Islam. Dia udah ngomong tadi sama Bang Damin Sada, iya sudah deklarasi kalau dia presiden besok Anies, terang-terangan dia mau udah jawara. Saya bilang, Bang, coba orang kayak abang ini kumpulin lagi siapa yang punya ilmu, ini umat Islam diisi dulu ini. Dibilangin zaman Kiai Haji Darip Lender dulu, zaman Kiai Nur Ali tembak sama Belanda ngebul gitu. Sekarang anak-anak muda kepengen biar diisi begitu, bacok meleset tembak ngebul, biar punya ilmu kayak begitu. Nah, ini musuh sudah di ujung tanduk, sudah dikelir. Ya, dia sama saya takzim sekali, dia paling senang sama saya tuh. Ya, orang gede tinggi, dedok, ilmunya juga hebat. Banyak lagi saudara sekalian, ada yang mengatakan katanya Al-Quran itu 300 ayat dihapus saja, Al-Quran itu dongeng, Nabi Muhammad tukang bohong, itu setan semua aja yang bicara. Hati-hati, jangan asal ikut-ikutan kita ini, hati-hati. Memang lagi zaman fitnah. Ini nanti fitnah itu lahir dari ulama-ulama, tapi akan kembali kepada mereka sendiri. Ya, datang azab Allah. Saudara sekalian, jadi beliau Rasul itu diundang oleh Allah untuk mendapatkan perintah salat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila samawatil ula ila saniyah salisa, terus sampai ke sidratil muntaha, ila lauhil mahfud, ilal aras, pusat pemerintahan Allah, ilal mustawa, ila rafzatil akhdar, sampai berjumpa kepada Allah. Beliau tidak tancap bendera, tapi apa yang beliau ucapkan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ada dalam kitab Al-Bajuri itu dijelaskan, sarah daripada hadis Imam Bukhari. Salam sejahtera buat kau ya Rabb, keberkahan rahmat tercurah buat kau. Hakikatnya kembali kepada hambanya lagi, karena Allah nggak butuh. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak, salam sejahtera buat kau penghulu Rasul, penghulu Nabi. Artinya apa? Nabi dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tidak lupa kepada kita umatnya yang solihin, yang solihat. Apa diucapkan? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Salam sejahtera buat kami, umat kami yang solihin solihat. Udah didoain kita sama Nabi. Kita masih berada di alam arwah. Di mana kita mau cari pemimpin kayak begitu? Terus sekarang pemimpin tukang bohong semua, khianat semua seperti kalian. Nabi tuh lihat pemimpin. Ada lagi Umar bin Abdul Aziz, dan saya bilang apa? Beliau ditunjuk jadi khalifah, bininya 4. Sebelum menjalankan tugas, dia panggil dulu tuh bininya. Gue jadi Amirul Mukminin sekarang. Daripada gue nggak bisa ngelayanin lo, siapa yang minta cerai duluanan? Hebat tuh khalifah. Waktu jadi khalifah, dia berada di kantor, temennya datang habis isya, nengokin, ngobrol-ngobrol, ditanya, ada keperluan apa engkau kemari? Aku kangen saja sama Amirul Mukminin, dulu sering ngobrol jalan bareng. Ya enggak, ini mau ngobrol urusan pribadi apa negara? Ini mau ngobrol urusan pribadi, lampunya ditiup mati, puh gitu. Ditanya lagi sama temennya, kenapa ya Amirul Mukminin kau matikan lampunya? Lampu ini minyaknya minyak negara. Lu ngobrol sama gue urusan pribadi, jangan gara-gara minyak tanah gue mati masuk neraka. Ada yang begitu? Sekarang meraku semua pemimpin juga di kerja.
mumpung kapan lagi punya kesempatan, sikat aja semuanya tuh sekarang. Makanya mari ikut Rasul. Betapa tawaduknya Nabi, betapa tahu dirinya Nabi. Di alam samawi yang begitu tinggi, dia tidak perlihatkan sombong seperti dunia modern yang semakin maju semakin sombong, semakin maju semakin resah, semakin maju semakin sesat, semakin maju semakin buta terhadap kholiknya lantaran ilmu pengetahuan dan ilmu kepandaian dipisahkan daripada tauhid, dipisahkan daripada akidah. Akibatnya dunia modern semakin maju semakin membahayakan. Enggak curiga. Dulu dimatiin begini ngamuk gua. Saudara sekalian, saya pernah lagi pidato dimatiin di Pelabuhan Ratu. Umat begitu banyak. Ya enggak. Kita tunggu sampai lampu nyala. Kalau lampu mati terus sampai pagi kita bikin pengajian lagi. Saya enggak pulang. Wah, gila nih orang katanya. Akhirnya lampu dinyalain. Saya minta ya Rabb, andai kata ini mati lampu karena sabotase, tidak suka dengan kehadiran saya, kau hukum itu orang yang matikan lampu. Besok pagi ke giles bis gepeng palanya. Oh, kiai mah kalau udah ngomong jangan macam-macam. Tapi saya bersih, nggak makan duit setan saya mas dua kalian. Nggak main perempuan. Lu demen perempuan kawin aja saya mah. Ngapain susah-susah? Lu demen gua udah nikah, selesai urusan. Kecuali 5 nggak boleh, baru 1, 2, 3, 4 boleh-boleh aja. Ya enggak. Berkah, ya banyak berkat. Kayaknya anak saya banyak, 12. Biangnya 3. Bini atuk kayak Nabi Adam kuno. Nabi Muhammad bininya banyak, modern. Bini udah atuh, hitam, pendek, bogel, ngadat mulai ya, cemplungin kali itu dilihat. Mudah-mudahan mah di sini yang hadir ibu-ibu cantik semua, solehah semua, ya enggak. Mudah-mudahan, kayaknya kalau kepengen suaminya enggak kawin lagi, servisnya ditingkatkan, ampere dinaikin. Begitu mestinya. Pulang dari masjid, dari musala malam Jumat dandan biar wangi, biar cakep. Laki udah makan ketan, tetel, udah makan ya enggak ikan kembung, udah makan daging, udah pengen tempur pulang. Bini pakai remason sama balsem ya. Mati si koboi. Jangan harum-haruman. Kalau kepengen suaminya ya sayang begitu. Bapak-bapak juga sama, kalau kepengen bininya cakep modalin. Jangan pelit sama bini. Duit di luar, wah royal, sama bini pelitnya 17 setan. Jangan, bini dandanin biar cakep, besok mau lebaran nih. Beliin 3 setel yang bagus. Bini cakep kita laki jadi ikut cakep, kalau bini jelek kita ikut jelek. Saya make upnya tiap bulan lain lagi, make upnya beda, jajannya beda. Enggak susah, ada aja rezekinya dari Allah. Jangan cuman pas-pasan, bini jangan. Bini itu banyak keperluannya. Ya enggak. Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Kan gitu lagunya. Iya. Jadi jangan pelit sama bini, kasih servis yang bagus, daster udah somplak, celana robek, kutang penitip melulu, kagak diganti-ganti. Laki pelit namanya tuh. Sunnah 3 bulan sekali suami harus belikan pakaian kepada istri. Amin gitu bu. Kalau besok lebaran nggak boleh enggak, harus dibelikan saudara kalian.
Karena kita disunnahkan setelah kita berpuasa 1 bulan, ya enggak, kita berhari raya dengan semangat baru, saudara sekalian. Ya, kita harus pakaian yang baru. Karena kita baru menyandang gelar orang-orang yang muttaqin dengan sebab kita melaksanakan ibadah puasa imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sekalian menyambut Ramadan. Bulan Ramadan disuruh puasa bukan diseksa, supaya kita bersih, menjadi insan malaki, manusia yang berkedudukan seperti malaikat. Malaikat nggak punya hawa nafsu. Nah, kita di siang hari sama seperti malaikat, nggak punya hawa nafsu, dan disuruh puasa supaya sehat. Nah, perut ini kan al-ma'iddatu baitud wal himyatu ra'su kulli dawa. Perut itu sumber penyakit, makanan apa aja masuk ke sini. Makanya paling bagus orang itu menjaga. Kalau sudah kena susah. Saya kemarin gara-gara makan nasi padang, sambelnya pedas, santan, mencret 10 hari sudah dia. Ya, balik perut udah tua, beda. Ya, sekarang nggak dilarang sama orang di rumah, jangan makan sambal dulu katanya. Begitu. Ya, balik lagi banyak dicoba, kemarin banyak penyakit, Allah kasih sekarang udah sembuh. Ini 2 bulan habis operasi mata, retina, sembuh, operasi katarak, sembuh, kemarin baru pasang lensa. Lensa saya beli sendiri, nggak mau pakai BPJS karena kualitasnya hanya standar. Jadi kata dokter kalau mau beli yang 15 juta itu kekuatannya nanti buat penglihatannya semuanya lebih bagus. Udah dokter, saya beli 15 juta nggak apa-apa. Saya bayar, saya bilangin duitnya dari mananya datang. Saya telepon abang saya Roma Irama, Bang Haji doain saya besok mau pasang lensa, tapi saya beli 15 juta. Ya udah kirim nomor rekening, kasih 5 juta tuh, ada aja jalannya. Roma Irama tuh sama saya udah lebih dari saudara. Tadi siang berdua sama dia di Karawang. Dari sekalian ya acara peletakan batu pertama, mudah-mudahan beliau diberikan sehat panjang umur, rezekinya banyak, sedang membangun perguruan Islam Roma Irama di Karawang Barat. Ya, ada yang wakaf tanah 1 hektar sama beliau. Ya mungkin ada yang lain lagi. Ada yang nyumbang ratusan juta, 50 juta, 100 juta banyak. Ya beliau orang besar. Jangankan Indonesia, Amerika mengakui kebesaran Roma, London mengakui kebesaran Roma, dunia mengakui kebesaran Roma, sudah dilihat. Dia bisa ngarang lagu, dia bisa bikin lagu, dia bisa main gitar, semuanya ada sama dia. Susah cari orang seperti dia, tapi orangnya cinta sama ulama. Yang lain kan nggak begitu. Nggak ada, saudara sekalian, penyanyi-penyanyi itu yang cinta sama ulama, sama kiai, nggak ada. Hanya beliau itu orang yang dekat sama ulama. Hanya ada nyanyian nada dan dakwah. Ya saya sama beliau nggak ada hijab sudah. Ya, jadi sering ketemu, sering sama-sama, sering saling mendoakan. Saya kalau habis nyanyi lagu dia langsung transfer 5 juta tuh. Saya pidato nyanyi bawa lagu dia nangis, kiai nomor rekening. Buat apaan Bang Haji? Udah, ntar ada bayaran 1 lagu tadi, gitu. Boleh tanya boleh kalau nggak percaya. Pokoknya kalau saya pidato ada beliau, saya nyanyi nih saudara sekalian. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga, tapi jangan cinta buta. Jirang. Habis 1 lagu, tamat. Terakhir sebelum doa saya nyanyi sebujur bangkai, tamat lagi saudara sekalian. Habis saya dipelukin sama dia. Ya enggak. Langsung kirim tuh transfer. Tuh Roma Irama, orangnya Rahman. Murah, dia sama saya takzim sekali saudara sekalian. Mudah-mudahan beliau biar sukses, ya enggak, jangan sampai fatal di tengah jalan, biar beliau bisa menikmati itu perguruan Islam Roma Irama, karena tanahnya dapat di Karawang Barat, luar tol Karawang Barat hanya 500 meter, turun ke kiri, sekarang ke kanan, diputar karena satu arah, nah, arah ke Loji, ya enggak saudara sekalian. Nah, di situ nanti ada namanya Teluk Jambe, itu ada tanah 5 hektar untuk pembangunan. Ya enggak, artinya
perguruan Islam Rhoma Irama dibangun di atas tanah 5 hektar. Lengkap mungkin nanti dengan lapangan bola, dengan lapangan ini, dengan itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Ya, saudari kalian, karena beliau orang yang cinta kepada ulama dan dakwahnya juga mengena kepada umat, insya Allah. Saudara-saudara, lalu apa yang beliau Rasul dapatkan? Yang beliau dapatkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah modal paling utama. Kalau orang nggak sholat, Nabi angkat tangan, nggak akan bisa memberikan syafaat. Makanya di dalam Al-Quran surat Toha dijelaskan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Illa ashabal yamin fi jannatin, kecuali orang-orang golongan kanan, mereka berada di alam surga. Wa yatasaaluna anil mujrimin, maka mereka semuanya bertanya kepada orang-orang yang berdosa, masalakakum fis sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, waktu di dunia aku nggak pernah sholat. Tuh, kan neraka sakor tempatnya dia. Orang yang pertama kali ditanya nanti adalah masalah sholat. Kalau sholat udah bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Biasanya begitu. Makanya sholatnya biar bener, ngaji habis mi'rat yang sama guru sama ustadz. Jangan ngajinya mau penutupan, bukaan, besok kagak ngaji lagi. Ngaji. Kalau kita nggak ngaji, ilmunya nggak ada, ibadahnya ntar ditolak sama Allah. Na'udzubillah, puasa saya mesti pakai ilmu. Dari sekalian kita makan sahur, sahurnya takhir, dapat sunnah. Kalau kita udah kesiangan, tahu-tahu udah imsak, boleh makan apa enggak? Masih boleh. Imsak bukan larangan makan, cuman imsak dianjurkannya kita berhenti dari makan dan minum. Khawatir kita lagi asik makan, datang subuh, itu dikhawatirkan. Tapi kalau memang kita kesiangan, belum sahur, dari sekalian, nah kita udah imsak, masih ada waktu 10 menit, 5 menit gunakan buat makan. Karena imsak hakikatnya bukan larangan makan, imsak hanya melarang kita supaya berhenti dari kegiatan makan dan minum. Banyak orang salah mengartikan ini. Puasa selama 14 jam. Makanya orang sufi menambahkan lagi, bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan menahan saja dari berjima kepada istri, tapi hendaklah panca indera kita ikut puasa. Hanya orang yang sabar dalam melaksanakan ibadah puasa pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di dalam melaksanakan ibadah puasa karena menahan semua panca indera, maka diberikan pahala yang luar biasa. Tapi setelah maghrib boleh makan, boleh ngopi, boleh apa aja boleh. Tidur sama bini boleh nggak? Boleh. Makanya ayat yang 187 menjelaskan uhillat lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu hai laki-laki yang punya istri tidur senang-senang di malam-malam bulan Ramadan. Jadi mulai maghrib udah masuk malam tuh. Jadi begitu tekduk bini samber boleh hukumnya. Lu udah nggak kuat, ya enggak. Saya dulu masih muda masih sering begitu. Baru-baru pengantin baru dia, ke puasa kopi taruh di kamar, kolak taruh di kamar. Begitu tekduk baca doa ngopi kolak, ya enggak. Udah kita senang-senang sama bini. Kamar mandi di dalam gampang, rambut keringin pakai hair dryer kering keluar. Paling nanyain doang yang di luar, mesti ngapain lu? Lu mau tahu aja urusan gua. Habis macul sepetak kok dia itu sekalian. Semuanya enak kalau kita bikin enak. Jadi kita disuruh puasa cuma siang hari, malam hari bebas. Dari saudara, kalau bisa kita baca Quran, karena Quran akan dapat memberikan syafaat. Tidurnya saja orang puasa dinilai ibadah. Makannya yang bagus-bagus. Jadi kalau buka puasa makannya daging, ayam yang sehat-sehat. Sayuran, ya enggak, jangan dihabis-habisin maghrib, ayam habis, rendang habis, sahur pakai timun rebus, ya lemes badan kita. Jangan. Kalau orang tua saya dulu menganjurkan jangan dihabiskan, tinggalin, ya enggak, buat sahur, nanti sahur kita makannya jadi nafsu gitu. Dari saudara, jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lam lakunut imul miskin, jangan lupa. Bagi yang kaya dia bersodakoh.
Saudara sekalian, jangan kalah terawih, jangan kalah terawih imamnya yang bagus-bagus, yang sedang-sedang, jangan lama-lama jadi imam. Emang udah begitu di Indonesia mah. Kalau di Mekah saya sholat terawih sampai jam 12:30 baru selesai. Kalau di sini sembahyang sampai 12:30, wah bubar jamaahnya. Saya pernah puasa di Mekah selama 1 minggu lebih, saudara sekalian. Terawih sampai 12:30 tiap malam. Ya di sini imamnya yang gagahan dikit. Kayaknya yang tua-tua kalau terawih minggir dah, sholat wajibnya aja. Kalau laki-laki imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata anak muda di belakang, ya Allah kapan habisnya nih imam. Jangan terlalu cepat juga. Di Pulau Jahe itu udah meninggal sekarang Ustaz Rahmatullah, teman saya. Imam masya Allah udah nggak pakai usolli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yang ceramah. Lu besok imam jangan begini, batal semua salat lu waktu itu. Cepet boleh, tapi yang benar bacaannya. Jangan semau kita. Ya, Fatihah 2 kali balik dah cukup, nggak apa-apa. Kalau kalian baca surat pendek juga jangan dicepetin. Baca inna atoina dicepetin sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Makmum baru maliki yaumiddin. Terbatal gara-gara lu imam. Karena salat ada muafik, ada masbuk. Kalau muafik tertinggal bersamaan takbiratul ihramnya, nggak boleh tertinggal rukunnya. Kalau masbuk boleh-boleh saja. Dia datang imam lagi baca surah, ya nggak, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Walaupun belum baca Fatihah, baca yang lain, dia ikut ruku dapat 1 rakaat. Itu namanya sembahyang yang masbuk, tertinggal beberapa rukun. Semua ada ilmunya, udah dituntun oleh beliau Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, apalagi perbuatan-perbuatan maksiat ini itu semuanya tinggalkan. Lagi udah 40 tahun, jangan kalah, Quran mesti hatam. Dulu almarhum istri saya tuh kalau bulan puasa 4 kali 5 kali hatam baca Al-Quran. Dia masak juga, dia sholat tahajud juga. Emang susah lagi nyari-nyari yang begitu kadang-kadang, saudara kalian. Sebulan 5 kali hatam. Masak, bikin kue, jalan terus. Belum nemu lagi saya. Ya. Tapi dipanggil oleh Allah. Emang kalau orang baik rata-rata begitu. Kayak Pak, kalau pengen panjang umur jangan terlalu benar, jangan terlalu baik. Ya. Kalau mau panjang umur ya ngeres-ngeres dikit lah. Gitu. Saya punya saudara 11, saya nomor 7, abang saya nomor 1 namanya Muhammad Soleh. Luar biasa baiknya. Puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, duha, tahajud tiap malam. Sama nenek, sama orang tua, tiap ketemu siapa aja orangnya begini pun dia. Dagang orangnya, usaha. Saya kelas 4 di Gontor, waktu itu saya pulang ikut musabakoh, dapat nomor 1 saya tingkat kecamatan. Ada hadiah, bahan, Quran, terjemah segala macam. Dia datang. Ngapain lo? Ah ini lagi buka hadiah. Hadiah apaan? Kemarin ikut musabakoh. Dapat nomor 1. Ya udah bagus, jangan sombong lu. Begitu kata dia. Emang orangnya tawadu betul, soleh. Saya pulang ke Gontor, 2 minggu dapat surat telegram, abang saya meninggal tuh, gitu Pak. Jadi orang kalau terlalu soleh, terlalu bener, cepet mati sudah kalian. Jadi kata Allah, mumpung lu belum punya dosa, gue matiin aja mendingan dah, daripada lu panjang umur dosa lu banyak. Enggak, bapak kalau pengen panjang umur ya kotor-kotor dikit nggak apa-apa gitu sekalian. Artinya begini, jangan di masjid ngaji, di musola ngaji, di rumah ngaji, di mobil ngaji lagi aja nggak usah. Di mobil setel dangdut, setel lah pakai gambus gitu. Jangan mentang-mentang palang ngaji terus sekalian, jangan. Malaikat ngelirik elu akhirnya. Ini dia nih yang gue matiin nih. Jangan. Makanya saya biar pakai jubah begini nih, kalau lihat orang cakep ngelirik juga dikit, makanya matanya banyak penyakit.
ada retina, ada katarak, ini baru pasang lensa. Dari sekalian alhamdulillah sudah mulai kelihatan, nenek-nenek cakep kelihatan, aki-aki ganteng kelihatan, janda-janda montok denok apalagi tegas banget tuh digalian. Udah 60% nih penglihatan. Ya barangnya mahal, 15 juta cuma sebelah mata. Ya, alhamdulillah ini cobaan semua ujian dari Allah. Jadi abang-abang saya udah pada meninggal semua. Cuman saya doang main bola, main voli, main apa aja, berenang di kali, ngebak. Dari sekalian. Ya, artinya ngalami begitu-begitu dah. Makanya alhamdulillah dikasih umur panjang, punya pesantren, beli tanah sendiri, bangun rumah sendiri. Ya, hidup saya dulu susah, kegontor celana buntung, nyeker, nggak punya celana. Sekarang gua naik Mercy, keren. Begitu hidup. Ya enggak. Boleh saja kita yang lihat kata, tapi jalannya benar. Gua mau ngerubah nasib, gua nggak mau susah terus. Gua mau belajar. Gitu. Nggak ada, bapak saya bukan kiai kok. Saya belajar pidato di kaca, jugar. Soekarno belajar pidato di kaca, belajar saya. Dihafalin dulu ayatnya, bikin kata-kata yang bagus dengan bahasa kita. Alhamdulillah laku saya pidato. Cuman keliwat berani ditangkap dulu. Masuk kodim, masuk kodam, masuk komdak 3 hari. Dulu kan KB digalakin. Saya nentang KB sebenarnya kalian begitu, tangkap komdak 3 hari saya. Ya, tapi ditanya dijawab semuanya, akhirnya disuruh pulang. Jenderal yang ngadilin, di kodam juga jenderal yang ngadilin. Ya pengalaman. Ya, perjuangan semuanya seperti itu saudara sekalian. Nah, sekarang saya bersyukur alhamdulillah umur sudah 66 tahun. Ya enggak, tapi kita masih segar. Ya ini biasa, ujian kecil aja saya anggap. Besok pada akhirnya kita semuanya bakal mati, betul-betul. Oleh orang laki matinya lebih dulu pasti itu. Jarang perempuan meninggal lebih dulu, jarang. Banyakan laki dari kalian yang mati lebih dulu, perempuan belakangan. Makanya perempuan nanti 1:50. Lakinya 1, perempuannya 50. Tapi akhirnya semuanya bakal mati. Kalau di Tunisia bagus tuh yang kormanya kita beli. Karena banyak perempuan di sana, perempuannya demo kepada presiden, minta supaya laki-laki boleh berpoligami. Akhirnya diterima sama presidennya. Jadi laki di Tunisia harus punya istri lebih dari 1. Kalau dia nggak mau kawin 2, ditangkap di penjara. Nah lu, gitu Pak di Tunisia. Kalau dia punya istri 1 kawin lagi, istrinya nggak redo, bininya yang di penjara. Tunisia. Makanya di sana sekarang tiap laki rata-rata bininya 4, cuman bini yang kedua, ketiga, keempat dibiayain oleh negara. Tunisia, negara kaya sudah, kan korma sering kita beli tuh di supermarket. Yang masih ada apa namanya, gagangnya itu. Kalau di kita mah nggak usah begitu dah. Yang penting ibu-ibu ngerawat dirinya aja yang bagus, ya nggak, servisnya ditingkatkan. Bapak juga begitu, ya nggak, makan yang toyib yang bagus-bagus. Jangan giliran tidur sama bini meletot kiri meletot kanan, ya jangan. Makan yang toyib, kopi tuh yang encernya pisahin, kasih telur bebek 2, kasih gula aren, aduk-aduk minum, ntar sejam ya ada reaksinya. Gampang. Kalau mau murah lagi beton nangka 7, bakar magal makan tuh bagus beton itu. Yang suka bakar sayur asem. Kalau masih kagak bagus juga, datang ke rumah saya dah. Terus sekalian ada jamu saya keren. Dari sekalian, pokoknya kalau minum jamu saya di rumah, wah 12 pas gol terus pokoknya dari kalian. Ya cuma kadang-kadang orang laki kalau ngomong gini suka malu, gengsi lah segala macam. Nggak usah malu. Ngomong aja 4 mata. Umumnya begitu Pak orang laki itu. Kesian orang perempuan, dia harus diberikan nafkah lahir, harus diberikan nafkah batin, biar semuanya bahagia saudara sekalian. Nah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi besok mari kita sambut bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gembira saja datangnya bulan Ramadan, akan diharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka jahanam. Ya ini saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan setelah peringatan Isra wal Mi'raj kita rajin ibadat, besok dikasih kaya semuanya, biar senang semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon doa supaya Allah sempurnakan
yang penglihatan saya sebagaimana biasa karena saya untuk berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil mi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.